overhangnya kan panjang nih. Panjang ya. Jadi bis itu zaman dulu belum ada bis yang tiba-tiba bisa naik sendiri. Ya ini istilahnya cooler jahat. Cooler jahat. Ya, sama mania juga, jangan saling menjelek-jelekan, seperti di grup kan banyak saling menjelek-jelekan ya. Saya juga melihat, walaupun melihat saya ngeliat, wow, tapi juga seru juga gitu, ada cerita juga. Terus. Tapi kita juga apresiasi buat pemerintah sudah memfasilitasi, ada mengakomodir para karoseri, udah bisa menjadikan bus-bus Indonesia bagus-bagus, gak kalah bagus juga. Dan juga ada yang bisa diekspor, salah satunya dari Laksana nih, keren nih. Ini kaosnya aja nih. Yang ingin memproject itu dari Adiputronya langsung berarti? Ya, Adiputro kerjasama, karena dia kan studi banding. Ceritanya dulu studi banding ke Neoplan. Mungkin kalau salah mungkin bisa dikoreksi, studi banding ke Neoplan. Makanya banyak kan sekarang model-model yang zaman dulu sebelum Jetbus itu dia ngambil ke Setra, ngambil ke Neoplan. Ya kan? Dia studi banding melihat karoseri di Eropa itu seperti apa. Salah satunya yang terbaik kan Neoplan. Dulu Neoplan itu gandeng sama Mercedes. Tapi semenjak krisis tahun 98-99 itu Neoplan di take over sama MAN. Jadi buildernya sekarang udah nggak gandeng nggak sama dealer Mercedes atau ATPM Mercedes, tapi sekarang diakuisisi sama MAN. Jadi sekarang mayoritas di Eropa sana karoserinya Neoplan, mesinnya MAN. Harganya masih overpriced ya. Iya, betul. Karena juga ya belum masuk perhitungan lah. Tapi kalau di Eropa masalah teknologi, masalah keamanan, Neoplan sama MAN itu wah luar biasa, belum bisa ada yang ngalahin deh. Mungkin kalau di daerah luar Eropa bisa terkenal Marco Polo, tapi kalau di Eropa Neoplan pokoknya the best. Tuh Neoplan itu legend, jaminan mutu, dan luar biasa lah historisnya. Semua pakai Jerman, jadi Mercedes, jadinya kan Mercedes sama Neoplan terus pecah kerjasama, makanya di take over sama MAN. Sekarang MAN sama Neoplan jadi bus yang terbaik, dan MAN itu terkenal cc-nya sama horsepower-nya tinggi. Iya sih. Kayak punya Nusantara itu kan luar biasa kan, rajanya top, gitu. Trans Jawa itu luar biasa, dan harganya pun juga luar biasa. Jadi kalau kemarin spill dikit nih ya, sebelum pandemi, sebelum pajak naik, sasisnya aja hampir di angka 2,1-2 M. Untuk sasisnya aja, belum karoserinya. Ya karoseri tambah 1 lah, jadi 3 gitu. Bisa lebih, belum sama fitur-fitur yang lain. Jadi emang MAN itu luar biasa. Dan Nusantara hebat tuh, sampai punya MAN, Trasis MAN itu luar biasa sekali. Semoganya MAN juga bisa ngasih bus yang terjangkau, ya, versi yang terjangkau, jangan yang terlalu high lah, karena supaya bisa ngikut Neoplan, bisa masuk lagi ke Indonesia, pasti lebih daya tarik tersendiri. Mungkin buat informasi buat rekan-rekan juga, Neoplan itu yang terbaru, dia jadi the best bus world 2022. Jadi mungkin bisa searching di Google, di YouTube, bus yang terbaik sekarang itu apa sih? Pasti keluarnya Neoplan. Jadi dan fitur-fiturnya canggih, sudah pakai mirror cam nih. Oh iya. Ya, di sana Eropa sana sudah mulai pakai mirror cam. Jadi di Indonesia kalau bisa udah mulai pakai mirror cam. Alhamdulillah Eurostar yang pertama bis wisata pakai mirror cam, dia mengedepankan teknologi dan keamanan. Mirror cam ini baru tahun ini 2022. April kemarin rilis, langsung saya request minta Laksana mirror cam dong, bis wisata nih. Standarnya kalau bisa standar Eropa. Oke, bisa disanggupin, akhirnya bisa terwujud lah 1626 mirror cam dan 360 kameranya. Wes mantap. Jadi Mas nih harus
review, lihat juga nih bis yang 1626-nya. Oke, yang terbaru dari Eurostar ya. Overhangnya kan panjang nih. Panjangnya. Jadi bis itu zaman dulu belum ada bis yang tiba-tiba bisa naik sendiri. Oh iya. Ini bisa naik sendiri. Pencet tombol, tarik tuasnya, naik. Karena membutuhkan angin yang cukup banyak dan bis kalau kekurangan angin sangat fatal karena kenapa? Mereka ngoperasiin tuas, kopling rem, gas pun pakai angin mayoritas. Jadi sangat riskan sekali kalau kita mainin ini hanya untuk kondisi-kondisi tertentu. Dan kalau bisa kita lagi naikin ini dalam kondisi berhenti, jangan waktu kondisi jalan karena berpengaruh juga sama kestabilan. Iya, bisa oleng ya Mas. Bisa oleng. Jadi kita berhenti dulu sebentar, 2 menit 3 menit. Di situ kan naik nih langsung ke atas. Oh ya Mas nih, kalau boleh tahu nih, tadi kan udah diceritain sedikit tentang Neoplan dan sejarahnya PO Eurostar ini. Ya. Kalau boleh tahu nih, gimana sih Mas rasanya zaman dulu punya usaha wisata itu? Maksudnya jenengan kan putra dari seorang pengusaha besar, terus ada kebanggaan tersendiri nggak sih gitu? Ya dulu sih, ya dulu masih kecil ya, tahun 2000-an mungkin saya kelahiran tahun 90-an, jadi sekarang itu belum nyampe 30. Jadi waktu tahun 2000 tuh masih dibilang masih SD, masih SMP. Jadi saya belum tahu rasanya jadi owner tuh gimana. Cuman kan rasain kok diajak jalan pergi sama orang tua, ya naik bis kemana jalan gitu. Ya itu ya seneng. Tapi zaman dulu belum tahu. Tahu-tahu baru setelah ini. Jadi rasanya sih kalau sekarang ya, mungkin sekarang dulu ceritanya ya sangat luar biasa dan tantangan baru. Karena di dunia transportasi itu sangat luas, sangat banyak banget yang kita harus ngikutin regulasi, tata cara, dan juga karena kan kita kan nggak tahu ini punya bis buat apa gitu kan, kita juga nggak pernah tahu. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata ada bis mania, ada penggemar bis, ternyata dunia transportasi itu seperti ini. Mantap ya. Saya nggak nyangka loh, tak kira kan biasa kan orang mau cek unit, ternyata ini juga mau nge-review, silakan. Karena office kantornya di Semarang, di Kota Lama. Kalau Kota Lama monggo mampir, kontak-kontak aja. Oke Mas, untuk yang terakhir nih, ada pesan-pesan nggak buat pemirsa di rumah nih, atau buat teman-teman Bismania atau? Untuk pesan-pesannya, kita tetap jaga kesehatan, terus tetap semangat, kalau bisa tetaplah saling menghargai sesama owner bus, sesama mania juga, jangan saling menjelek-jelekan. Seperti di grup kan banyak saling menjelek-jelekan ya. Saya juga walaupun melihat saya ngeliat, tapi juga seru juga gitu, ada cerita juga. Tapi jangan terlalu over lah. Dari owner pun juga punya perasaan juga, kalau kasihan kalau dikatain terus disalahin terus. Jadi saling menghargai, baik lagi saling menghargai, saling menghormati, karena ya kalau kita bisa saling menghormati pasti kita bakal dihargain sama orang lain juga sih. Kalau kalian punya pertanyaan apa, silahkan tulis komentar di bawah. Ini udah 22 tahun ini sekarang ini, bayangin. Udah, kalau misalkan manusia udah harus punya anak satu. Ambil ada punya anak satu. Yang baru itu. Yang Laksana tadi. Laksana SR2 itu. Jadi 22 tahun udah waktunya cukup untuk peremajaan. Ya ini istilahnya cooler jahat. Cooler jahat. Ya. Jadi cooler jahat ini basic mesinnya 1521, karoseri Adiputro, dulunya Neoplan karena kan build up Neoplan, Adiputro punya. Berarti unit kelangenan ya Mas? Iya, pasti unit kenangan lah, banyak kenangan, sejuta kenangan dengan Neoplan ini. Kalau untuk saat ini nih Mas, kondisi pariwisata setelah pandemi udah mulai rame kah? Nah, melihat dari kebijakan pemerintah lagi ya, PPKM sudah longgar, terus juga masyarakat mayoritas sudah vaksin, sudah booster juga, jadi tempat-tempat wisata, tempat-tempat ziarah udah mulai bisa aktif lagi nih sekarang, alhamdulillah. Jadi sekarang pun juga ada ketambahan unit armada terbaru 1626, itu pun juga banyak orang yang kecewa sama saya. Gimana itu? Kecewa, nggak kebagian jadwal sama saya. Waduh, karena saya pedomannya sih tetap prinsipnya ya, siapa yang duluan DP dia yang punya jadwal. Oke, mantap. Jadi komitmen, siap garansi kalau ada trouble maupun ada jadwal yang tiba-tiba melenceng, misalkan kayak putar balik bisnya nggak sesuai on time, saya garansi saya siap
tanggung jawab untuk mencarikan armada yang setara dengan bis Eurostar yang terbaru. Oke, mantap. Gitu. Jadi ini ya, jaminan mutu tetap terjaga ya berarti. Kualitas. Iya dong, soalnya kan udah pengalaman dari tahun 2000-an nih, yang pasti udah melanglang buana kemana-mana. Terus untuk unit dan lain sebagainya pasti nggak ada masalah, insya Allah gitu ya. Dijamin unit selalu di maintenance. Ya tahu sendiri kalau unit lama pasti banyak maintenance-nya. Ya naik turun mesin itu hal yang wajar, tapi alhamdulillah Mercedes-Benz itu benar-benar tangguh lah di kelasnya ini. Awet, terus juga alhamdulillah spare part pun juga terjangkau. Oke, terima kasih Mas Yuro atas waktu dan tempatnya. Amin dari saya, doa dari saya dan teman-teman semua. Semoga PO Eurostar dan seluruh bisnis yang dijalankan berjalan lancar, nggak ada halangan. Makasih Mas Ipang sudah bersedia datang ke garasi Eurostar. Wah, luar biasa sekali, saya tersanjung nih bisa didatengin, bisa melihat. Semoga hari ini menjadi kesan yang terbaik buat Mas Ipang dan rekan-rekan yang menonton nih hari ini. Kalau untuk kontaknya ini ada Mas? Monggo kalau mau misalkan Mas Ipang atau rekan-rekan yang lain mau mampir, monggo dipersilahkan, bisa kontak ke saya. Kalau misalkan saya lagi nggak berhalangan pasti saya temenin. Kalau saya lagi ada acara, mungkin ada kru yang nanti saya yang standby untuk dampingin, untuk lihat-lihat Instagramnya Eurostar Trans, atau di nomor HP saya juga ada tertempel di body bis. Itu di Instagram juga ada. Ketik aja Eurostar, itu pasti muncul trending soalnya. Iya. Dan IG saya juga ada Eurolendra, itu nanti juga ada di situ, ada bio-nya juga, ada Instagram busnya juga itu ada. Nah, kalau untuk paket wisatanya bisa langsung ke Mas Bos, Mas Euro, ataupun ke saya di nomor yang ada di bawah ini. Nanti dicatat ya. Kalaupun mau open trip pakai ini juga bisa banget nih. Nanti tinggal tentuin tanggal, terus tujuannya kemana, terus diumumin ke Instagram ataupun di YouTube saya di bawah ini. Dan yang pasti harganya terjangkau kalau unit ini. Betul. Karena kenapa? Ini istilahnya ya, kita yang penting nama Neoplan ini tetap jalan, tetap ada. Makasih banget Mas Ipang. Semoga apa yang dikerjakan juga lancar dan sukses selalu. Amin. Semoga kedepannya kita bisa bekerja sama. Amin. Karena saya open lah, siapa aja mau kerjasama, mau nyewa, mau bisnis, mau sama saya terbuka dan saya welcome ke rekan-rekan semua. Segitu dulu, dadah.